Selamat datang di bioskop Gajah Mada bersama CGV. Hai sahabat Sonora dan juga teman seru CGV, kita banget nih, seru banget gitu kan di bioskop Gajah Mada barengan sama Haria Seru dan juga Sesa Seru. Semangat dong, seru gitu, majukan Indonesia. Di program kali ini kita pasti bakal ngebahas film-film Indonesia. Iya kan? Kita akan ngebahas film yang masih tayang di CGV, film yang berhasil bikin orang-orang keren banget film yang satu ini. Apalagi film yang satu ini agak beda. Ini tuh filmnya tuh sangat filosofis gitu. Filosofis? Kagak ada. Psikologis maksudnya? Psikologis gitu ya, dan itu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan masyarakat yang tinggal di ibu kota itu banyak pressure-nya. Pressure dari atasan, pressure dari produser, gak boleh panjang-panjang gimmicknya katanya. Ya udah, ini berarti saatnya di-cut. Saatnya di-cut, yaitu film Sleep Call. Tiduran sambil teleponan gitu kan. Iya bener. Iya, ini tuh ternyata masuk ke genre film thriller. Dan udah tayang di CGV sejak tanggal 7 September 2023. Are you watching already? Iya, ini kalau tadi memang Hari udah bilang juga Sleep Call, film yang satu ini emang bergenre thriller. Durasinya 100 menit dan film ini disutradarai oleh Fajar Nugros, yang mana dia sudah berhasil menyutradarai balada Si Roy, Inang dan Sri Mulat, Hill yang Mustahil. Itu kayaknya gojekan zaman dulu deh. Apa? Hill yang Mustahil. Tahu nggak sih? Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullahaladzim? Nggak tahu. Sementara untuk naskah filmnya sendiri ini ditulis oleh Hussein M. Atmojo, yang mana sebelumnya nih sedikit informasi untuk Anda sahabat Sonora, dia sudah menjadi penulis film Mencuri Raden Saleh. Kamu nonton kan? Nonton. Ada hasilnya cantik banget di situ soalnya. Dan film ini dibintangi oleh bintang populer. Tidak lain dan tidak bukan adalah Laura Basuki. Di sini. Kemudian juga ada Bio1 di sini. Kemudian ada Erika Karl. Mbak Erika. Cantik banget, aku suka orang gini. Ada juga Enggak, Erika di sini sebelahku. Oh, sini. Di sini sebelahku, tanganmu ke sini. Nggak mau, sini aja. Ya, Mbak Erika. Terus ada juga Christo Immanuel dan ada juga ada Rahel V-nya. Iya, Rahel V-nya ini menjadi sosok yang surprisingly gitu ya. Kayak actingnya. Kalau bukan karena Rahel, bukan the only one, tapi Rahel V-nya ini berhasil mengangkat film yang satu ini jadi makin keren. Tapi selain pemain-pemain yang keren, pesan di balik film ini pun juga sebetulnya itu diceritakan secara implisit dan keren. Jadi Sleep Call ini tuh pesannya itu tentang batasan interaksi sosial antara dua orang asing yang berkomunikasi di dunia maya. Makanya Haria itu juga jarang gitu pegang HP, karena Haria bagi Haria itu dunia maya tuh kayak sahabat Sonora, kalau misalnya Anda nge-follow IG-nya Haria Bima, semua story yang masuk ke dia adalah real time. Story-nya dia adalah real time, bukan H-1, bukan H+2, enggak, real time. itu hilap. Enggak real time, lanjut. Nah, bagaimana kemudahan teknologi itu kan menggambarkan dia seperti hidupnya Haria tadi gitu kan, dan juga membuat informasi itu tuh bisa membawa bahaya bagi penggunanya. Kenapa Haria membacakan sebuah skrip yang pesannya untuk Haria sendiri? Nah, selain itu, film ini juga mengangkat isu tentang kesehatan mental, khususnya tentang trauma, depresi, dan ini tuh dimainkan oleh sosok namanya Dina, yang memerankan adalah Laura Basuki. Mbak Laura, if you watching this, wangun banget jenengan. Tutam. Tutam. S-nya mana? Tutam. Nah, Sleep Call ini kalau tadi udah di-mention juga sama Haria, Dina ini diperankan oleh Laura Basuki gitu ya. Kita akan sedikit berbagi lah, mungkin akan sedikit menceritakan ya tentang Sleep Call ini ya. Dan agak banyak spoilernya. Saya kasih tahu dari awal. Oke. Jadi Sleep Call ini mengisahkan tentang Dina, seorang mantan pramugari yang dia bekerja sebagai penagih utang yang sekaligus juga terlilit utang. Jadi dia nagih, dia juga terlilit utang, sahabat Sonora. Yang mana hidupnya ini dia terjebak dalam hidup yang keras dan juga kesepian. I'm lonely gitu kan. Nah, Dina merasa ini jengah, kayak bosen banget, kayak aduh harus ngapain lagi nih dengan hidupnya. Karena dia merasa orang-orang di sekitarnya ini tidak benar-benar tulus berteman, palsu. Kayak Haria temenan, palsu. Coba kita buktikan Haria palsu apa enggak. Dia juga ngerasa dia nggak bisa jadi diri sendiri di dunia nyatanya sendiri. Jadi dia lebih suka di dunia maya. Estianti.
Nah, di tengah si Dina yang kesepian, utangnya, bebannya itu tuh berat banget gitu kan, seberat dosa-dosa manusia. Dina itu juga sedikit menemukan kebahagiaan melalui yang namanya sleep call dari aplikasi kencan. Nama aplikasi kencannya adalah Jodohku, maunya ku dirimu. Nah, Dina ini terjebak dengan hubungan yang adiktif bersama seorang Rama. Ini yang mainin adalah Bio1. Kalau ini -1. Nah, sebagai pasangan online gitu ya, karena si Dina sama si Rama itu kan ketemunya cuma by aplikasi Jodohku tadi, dan juga cuma bisa sleep callan tanpa ketemu in person. Jadi si Dina sama si Rama ini selalu melakukan sleep call sepulang kerja. Jadi habis Dina pulang kerja, sebelum tidur tuh telepon dulu. Halo ayang, Bebek. udah makan belum? Jawab apa aja. Udah. Makannya pakai apa? Ih, mau tahu. Dikunyah nggak? Telen, masuk pori-pori ya. Nah, dari sleep call ini tadi, sahabat Sonora, makin lama sebenarnya ini awal dari sleep call-nya ini sih kayak untuk apa ya, kegiatan yang menyenangkan bagi Dina. Ngisi-ngisi Bener, iseng gitu karena ya. kan tadi Dina lagi jengah nih sama kehidupannya. Nah, dengan adanya sleep call ini, apa ya, dia tuh jadi kayak lebih berwarna gitu. Tapi ternyata, tapi kemudian makin ke belakang, makin lama, sleep call ini tadi berubah menjadi menegangkan. Yang mana Dina ini kerap kali menerima teror sleep call yang menakutkan hingga dirinya nggak tenang. Ya balik tadi nggak menegangkan, nggak tenang. Jadi kayak ditelepon-telepon juga gitu sama Harya mungkin ya. Nah, Dina menyadari semakin terlibat dengan Rama, ini yang kemudian membuat hidupnya masuk dalam suatu hubungan yang rumit. Apa? Ini buat sebelum sahabat Sonora, teman seru si GV, mungkin di sana juga ada Dina Haidin, ada juga si Rama, Hai, Ram. terus teman-teman online Harya gitu kan. Jangan Harya juga pakai aplikasi Jodohku lagi. Kan itu cuma fiktif. Nyanyi dong. Jodohku. Lanjut. Kita akan kasih tahu beberapa fakta tentang film Sleep Call. Bahkan ini digadang-gadang menjadi film yang menegangkan dengan plot twist yang tak terduga. Betul. Reviewnya banyak tau. Reviewnya banyak. Bahkan ada yang saking tak terduganya muncul ada falak gitu di kosannya si Dina. Nah, fakta pertama, film Sleep Call ini merupakan hasil pengembangan ide yang didapat dari cerita anak Susanti Dewi dan juga ada Fajar Nugros bernama Sophie. Pengalaman Sophie yang sering melakukan sleep call sama teman-temannya ternyata mengundang rasa tertarik bagi mereka. Jadi mereka bahkan meminta Sophie untuk menceritakan pengalaman dan alasan melakukan sleep call. Nah, walaupun sleep call ditulis dari narasi fiktif, tapi jalan cerita dan juga adegan di dalamnya ini sebenarnya banyak terjadi di dekat kita, di sekitar Misal. kita. Ada fenomena sugar baby, ini lagi menjamur nih di daerah urban. Kemudian ada korban pinjol yang memilih bunuh diri karena tidak mampu melunasi utangnya. Bahkan juga ada pelaku gaslighting yang manipulatif dan memojokkan mental korbannya hingga tertekan. Jadi emang deket ya nih fenomena Apa ini? Deket apa di samping lirik-lirik Harya? Apa ini? Enggak? Kan Apa? enggak, dia tukang gaslighting sama manipulatif. Enggak bilang ya. Harya itu cowok baik-baik, sahabat Sonora. Tapi mas banget. Jadi intinya adalah itu. Tapi kalau misalnya memang sahabat Sonora penasaran kira-kira ada fakta apa lagi sih di film Sleep Call yang katanya reviewnya banyak banget pada memuji Laura Basuki, yang kemudian juga ternyata adegan-adegannya ini memang deket sama sekitar kita ya kan. Fakta apa lagi? Nanti kita kasih tahu. Ada yang mau nggak dulu sahabat Sonora? Itu dia, ada Dina dan Rama. Yes, program Bioskop Gajah Mada bersama CGV masih menemani Anda, masih bersama dengan Harya dan juga Sesa. Ya, kita juga tentunya masih akan membahas fakta film Sleep Call. Halo. Yang mana untuk fakta selanjutnya, sahabat Sonora, ini Fajar Nugros tadi sebagai sutradara untuk film ini, ternyata dia pernah ngutang beneran dari pinjol. Nah, salah satu titik krusial dari film Sleep Call ini menampilkan suasana kantor perusahaan pinjol ilegal yang memancing tawa sekaligus ngilu di belak penonton. Kenapa? Semuanya, senyum. Marah. Senyum. Senyumnya yang lebar, Sesia, yang ikhlas lagi. Nah, marah. Yang ikhlas marahnya.
Si Fajar Nugros ini ya kan pernah ngutang di pinjol beneran, bukan untuk gaya-gayaan atau kantongnya lagi kering. Tapi dia mencoba pinjam uang di pinjol untuk mendapatkan rasanya ditagih ataupun proses gimana dan meminjam uang dari pinjol. yang itu lebih jahat dari mantan loh. Bener-bener kayak jahat banget itu loh, orang kayak apa namanya bener-bener bisa diancam, disebarin ke keluarganya. Iya sih. Informasi-informasi gitu, bahkan yang ada yang beberapa cerita tuh kan misalnya si Albert gitu ya. Si Albert ngutang pakai pinjol. Terus dia susah itu tuh nerornya tuh sampai kantornya si Albert. Nah, kalau si debt kolektornya ya. Kalau si kantor itu sampai jengah di itu sampai Iya. debt kolektor, si karirnya si Albert yang terancam. Jadi kasihan banget gitu. Nah, fakta lainnya soal Sleep Call, lokasi syutingnya itu dilakukan selama 21 hari di DKI Jakarta. Lokasinya nggak tahu ya ini bener apa nggak, cuma dia sempet kayak ngeliat yang Kayaknya tuh di belakang gini deh. Iya, itu misalnya ada kayak belakang Tamcit. Terus habis di Jakarta Pusat gitu kan, habis itu ada di Gunung Sindur sama di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan kurang exactly pasnya kurang Dimana? tahu, cuma ada background MRT lalu lalang. Oh iya. Sebagai pengguna MRT heran, karena MRT paling padat jadwalnya 5 menit sekali. Ini ngomong dikit lewat. Beda emang kayaknya di ini deh, di hire deh. Disuruh gitu. Iya. MRT lewat. Biar kesana. Ya gitu, udah nggak lanjut. Gitu. Dan juga tempat-tempat lainnya yang real plus udara dan juga debunya itu benar-benar sangat berasa. Mungkin nggak perlu kayak visual effect gitu kali ya. Nggak visual effect, itu emang beneran. Dan faktanya film ini berfokus dari sudut pandang perempuan. Nah, jadi kalau misalnya kayak saya nih perempuan, produser kita juga perempuan. Kalau Anda nih sahabat Sonora juga perempuan, Anda pasti ngerasain relate banget betapa berat beban sosial yang dibopong oleh Dina, si Laura Basuki ini tadi. Dan juga tentunya untuk para karakter perempuan lainnya di film ini. Susanti Dewi tadi Hari juga udah sempat nge-mention juga ya, ini dia selaku produser Sleep Call ini pun termotivasi untuk meracik film ini. Kenapa? Karena belum banyak film yang mengambil sudut pandang dari kacamata perempuan. Selalu cowok. Gue feminis, ya. Nah, mengangkat keresahan para perempuan urban di Indonesia yang banyak menjadi korban patriarki. Keresahan ini sukses dieksekusi secara realistis namun tetap menghibur. Nah, yang perlu diingat sahabat Sonora yang sering dilanggar nih ya, film Sleep Call ini tayangnya ratingnya adalah 17+. Yes. Karena jalan ceritanya cukup berat, Ya. aksi pembunuhan yang nggak tanggung-tanggung gitu kan. Bahkan ceritanya pun juga cukup complicated gitu, makanya tayangnya dengan label 17+. Alur filmnya pun juga cukup gelap gitu Bener. ya. Jadi Agak takutnya susah dicerna. kalau anak-anak nonton nanti jadi sulit mencerna. Takutnya jadi terinspirasi nanti. Enggak dong, harapannya nggak gitu dong. Gitu. Jadi wajar ya film ini hanya diperuntukkan untuk orang dewasa alias di atas 17 tahun. Jadi kalau mungkin untuk Anda yang udah telah dibawa anak, ya anaknya disuruh tunggu mama di luar. Iya. Ketika ke bapak bioskop jadi kayak, kenapa jadi gua? Nah, balik lagi film Sleep Call ini ternyata berhasil memecahkan rekor penonton terbanyak. Memang ya kalau film-film Indonesia kalau memang bagus tuh ya pasti memecahkan rekor dan penontonnya tuh banyak banget. Betul. Reviewnya juga jadi bagus-bagus. Nah, Termasuk di review bioskop Gajah Mada bersama CCTV. nah, sebagai film baru yang rilis di layar lebar, Sleep Call ini berhasil memecahkan rekor sebagai film Indonesia dengan penonton terbanyak di hari pertama. Berapakah? 210.000 penonton di 7 September 2023. Bahkan selain itu film Sleep Call ini juga lolos tahap seleksi awal FFI alias Festival Film Indonesia di tahun 2023. Dan Sleep Call ini juga berhasil menorehkan prestasi, diantaranya ada portofolio sinematik karya Fajar Nugros. Yes. Dan juga produksi IDN Pictures ini pun juga masuk dalam daftar 30 film cerita panjang yang lolos tahap seleksi awal Festival Film Indonesia tahun 2023. Congratulations! Gak hanya berhenti di situ ternyata Harya, karena prestasi lainnya dari film Sleep Call ini adalah film ini sendiri ternyata tayang di iFest NY atau Indonesia Film Festival New York 2023 dari tanggal 17 September 2023. Keren. Sampai New York ya, halo. Nah, kabar soal film Sleep Call yang tayang di iFest NY 2023 ini dikabarkan langsung oleh si sutradaranya Fajar Nugros melalui akun resminya di Instagram. Yang mana dalam unggahan tersebut, sahabat Sonora, Fajar Nugros merasa bangga, terhormat karena film Sleep Call terpilih untuk ditayangkan di iFest NY 2023. Nah, selain jalan film yang realistis, penuh
ketegangan gitu ya. Terus udah gitu penontonnya pun juga deg-degan gitu. Apalagi dari jalan ceritanya, film ini pun juga sukses didukung oleh para pemain yang epic. Tadi udah sempat di-mention gitu ya. Ada Laura Basuki, ada Bayowan, ada Christo Immanuel, ada Bron Palarae, ini si aktor senior. Kemudian ada Della Dartian, Jenny Chang. Kemudian ada juga, semoga si Mbak Notis Haria, Mbak Erika. Namanya jenengan kok sebut-sebut meriki loh, Mbak Erika. Kemudian juga ada Mbak Rahel Fenya, ada juga Aldo Gudel, dan juga masih banyak pemain lainnya yang jadi figuran di situ juga. Nah, kita bakal ngebahas soal para pemain yang ada di film ini. Tapi, Haria dan Mbak Erika mau lewat dulu ya. Yeay, balik lagi di Bioskop Gajah Mada bersama CGV. Dan juga pastinya buat, ya ini, kayak ada pelanginya gitu sih, dia kayak zing. Kita masih ngebahas soal para pemain di film yang lagi kita bahas dan juga masih tayang di CGV, Sleep Call. Pemainnya luar biasa, keren-keren semuanya gitu ya. Laura Basuki, kemudian juga ada yang lainnya juga. Ada Bayowan juga ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal kenapa Laura Basuki gitu ya, Fajar Nugros, si sutradara ini ternyata udah lama. Wah, Laura Basuki ini cocok banget jadi pemeran utama. Mantul. Karena sebelumnya mereka juga ternyata udah pernah kerjasama di sebuah film gitu, namanya adalah Terbang Menembus Langit di tahun 2018. Tahu-tahu udah 2023. Nah, Fajar Nugros ini pengen reunian, tapi harus ada cerita yang spesial. Karena Laura Basuki ini kan pernah meraih penghargaan sebagai Silver Bear gitu ya. Beruang silver gitu. Maksudnya bukan gitu kok diartiin ya. Silver Bear di Berlin International Film Festival untuk pemeran pendukung wanita terbaik di film Before Now and Then. Nah, untuk Laura Basuki sendiri ini ya, dia sebenarnya merasa karakter Dina di film Sleep Call ini sangat sulit untuk diperankan. Nah, seorang Laura Basuki loh bilang, coba kalau misalnya Dina diperankan oleh Arya Bima. Nggak cocok, udah nggak paling bener Laura Basuki ya. Kenapa sih kalau si Laura ini bilang sulit banget untuk diperankan? Karena Laura Basuki ini belum pernah merasakan pengalaman yang dialami oleh Dina dalam film Sleep Call ini. Belum pernah ditagih-tagih utang gitu. Bener, ya. jadi belum pernah ngerasain hal-hal yang apa ya, yang berat yang dialami oleh si Dina ini tadi. Sehingga akhirnya dia membutuhkan usaha yang lebih besar. Si Laura Basuki ini harus belajar memasuki kehidupan Dina, yang salah satunya adalah harus terbiasa mandi pakai gayung. Bentukannya love lagi. Gimana? Mandi pakai gayung. Oke. Beda sama kita mah beda gitu ya. Karena faktanya si Laura Basuki ini memang nggak pernah mandi pakai gayung selama hidupnya. Mbak Laura tahu nggak, di pedesaan itu ada sebuah rumah yang kamar mandinya itu di luar. Udah gitu kalau ngambil air pakai sumur dulu gitu. Tahu nggak itu? Atau kalau nggak pakai gayung love gitu ya, kita biasanya pakai ini bekas apa, batok kelapa. Nah, selain Laura Basuki ada juga Bayowan yang berperan sebagai Rama. Nah, si sutradara ini juga sebelumnya ngubungin Haria. Dari awal tuh. Nah, jadilah Bayowan ini diberi nama si Rama di film Sleep Call. Dihidupkan dengan penuh pesona oleh Bayowan. Cocok seperti Haria gitu tadi kan. Memang bener Bayowan, lanjut. Haria juga. Kan kamu -1, lanjut. Oh iya, Haria juga penuh pesona gitu. Minus tapi pesona. Nah, si Bayowan ini juga bareng sama si Fajar Nugros itu pernah tampil dengan epic di film Sri Mulat Hil Yang Mustahil. Lalu diganjar dengan nominasi pemeran utama pria terbaik FFI tahun 2020. Nah, menurut si sutradara gitu ya, si Fajar Nugros, Bayowan ini merupakan aktor muda yang sangat berbakat. Sama kayak Haria, aktor muda sangat berbakat, pintar siaran, cuma ya karena memang minusnya masih belum gitu ya, dan juga ya gitulah, akhirnya dipilih si Bayowan tadi. Si Bayowan ini bisa menjelma menjadi siapapun sesuai dengan tuntutan peran. Jadi nggak sekedar memenuhi apa yang kita bayangkan, tapi bisa memberikan lebih. Sama kita kalau syuting apa namanya Bioskop Gajah Mada ini, kita juga bisa kasih bling-bling gitu kan. Lanjut, ada siapa lagi? Tadi sudah ada Laura Basuki, kemudian ada Bayowan, kemudian ada juga seorang aktor sekaligus pembuat konten, Christo Immanuel. Ini juga hadir di film Sleep Call, memerankan karakter Bayu. Yang mana karakter Bayu ini merupakan pegawai kantor di sebuah layanan pinjaman daring atau pinjol. Nah, demi perannya di film ini, si Christo mengaku harus menaikkan massa ototnya. Untuk menaikkan massa ototnya, si Christo Immanuel ini melakukan olahraga hiking.
Iya. Dan dia apa? Oke. Hiking. Oke. Nah, dan dia pun juga berhasil menaikkan berat badannya sebanyak 3-4 kg saat melakukan olahraga tersebut. Aduh, hari mau cuti 3-4. Aku cukup lama deh. Kenapa? Mau hiking. Biar nanti kalau syuting ada gini. Hari ya, kamar mandi di mana? Nah, selain upaya-upaya keren dari para pemain tadi ya, si Christo itu kan menambah berat badan, dia pun juga mengubah suaranya jadi lebih berat, menjadi lebih mendalami karakternya gitu. Soalnya itu lebih berat karena dia memerankan sebagai pria yang serius. Jadi kayak ada iklan gitu dulu. ya. Mama, pulang yuk. Iya nggak sih? Ingat banget dulu. Ada juga pakai gitu, keren soalnya. Bahkan dia pun juga mulai melatih suara beratnya itu 2 minggu sebelum syuting dimulai, Sis ya. Dan Nggak cocok udah. Tidak hanya menyesuaikan penampilan fisik dan juga suara, Christo pun juga ikut terlibat loh dalam improvisasi dan juga sedikit merevisi naskah untuk adegan dirinya sebagai Bayu. Sama kita banget, sering revisi, sering improvisasi. Bener. Walau banyak di-cut-nya editor dan produser kami. Kemudian yang terakhir ini adalah yang membuat Harya senang dengan film Happy. ini. Ada Mbak Rachel Fenya Yes. yang berperan sebagai Nur di film Sleep Call. Nah, si Nur ini adalah seorang karyawan perusahaan pinjol yang dikenal sebagai sosok yang alim. Alim. Tapi di sisi alimnya ini dia juga punya mulut pedas saat menagih utang nasabah. Gitu ya. Nah, Rachel sendiri ini selama ini lebih dikenal sebagai selebgram. Betul. Bener. Ini alasan kenapa Harya senang banget sama Rachel Fenya. Bukan, Arya masih Erika. Nggak, tapi kan kamu senang juga sama si Rachel Fenya. Masih maksa dia kan senang aku, kenapa kamu yang ngatur? Dan film ini juga merupakan film debutnya sebagai seorang aktris. Selamat datang di dunia perfilman Mbak Rachel Fenya ya. Dan Rachel Fenya sendiri mengaku bahwa sebenarnya dia telah ditawari beberapa kali nih untuk membintangi sebuah film yang disutradarai oleh Fajar Nugros. Tapi dia ngaku, Pak, waktu ditawarin gitu ya, dia tuh ngaku masih belum terlalu percaya diri dengan kemampuannya untuk acting. Sampai akhirnya dia kemudian ditawari untuk ikut main gitu ya, mendapatkan peran dalam film Sleep Call. Karena menurut si sutradara, si Rachel Fenya ini mempunyai eksistensi yang kuat dalam dunia digital dan juga media sosial. Jadi, Rachel ini menjadi pilihan yang bijak untuk memerankan karakter yang mencerminkan era tersebut. Rachel Fenya, kalau Anda nonton ini, sumpah, jangan berhenti. Keren actingnya dia. Aku suka. Karena dia sebagai orang yang pertama kali main film, acting itu natural Nggak gitu loh. kelihatan baru pertama kali. Betul. Bener. Karena kan kita tahu Rachel Fenya selama ini hidupnya terlihat glam gitu ya. Dan dia memerankan sebagai Nur, mbak-mbak yang alim, yang ngomongannya pedes, tapi Iya, kayak bener, dia bisa alim, into bener, mbak-mbak alim gitu loh. Yes. Dan juga ini kan film pertamanya Rachel Fenya ya. Jadi si Rachel Fenya sendiri ternyata juga mendapatkan pujian nggak hanya dari Harya, tapi juga dari para pemain. Ada Laura Basuki, kemudian Erlika Carlina, hingga Christo Immanuel ini memuji Rachel yang bisa cepat belajar di lokasi syuting. Rachel Fenya, sekali lagi selamat datang di dunia perfilman. Dan selamat datang Anda masuk di review Bioskop Gajah Mada bersama si Jivi. Yes, tapi kita ada yang mau lewat dulu ya, nanti kita balik lagi. Yap, kita masuk di segmen akhir Bioskop Gajah Mada bersama si GV. Saya dan juga Harya masih menemani Anda. Kita masih akan review dulu, karena kita belum nge-review sebenarnya. Karena sebelumnya kita hanya berbagi fakta seputar film Sleep Call. Oke, kita ulangin tagline-nya. Sleep Call gimana? Apa? Kamu bilang lagi apa? Kita berbagi fakta tentang film Sleep Call. Halo. Kita berusaha membuat gini, tapi belakangan gagal sahabat. Jadi mau dimaafkan ya. Nah, untuk reviewnya sendiri deh, kalau misalnya dari ngomongin soal Sleep Call, dari jalan ceritanya, cakep sebenarnya. Cakep. Bukan pantur. Sebenarnya cakep. Tapi balik lagi nih, nggak tahu nih. Ini kan maksudnya dari Sesa. Kalau menurut Harya sendiri ngomongin film, kenapa nangis? Kenapa? Bagus. Oh, tapi ada scene favorit nggak sih? Ada dong. Apa? Menegangkan sih ini. Iya. Ya kan memang karena film ini thriller kan, jadi yang scene favorit adalah yang menegangkan. Lagi-lagi udah kita ingatkan dari awal ya sahabat Sonora bahwa kami tidak hanya memberikan sinopsis tapi banyak spoiler. Jadi scene favoritnya Harya itu pas adegan si Dina tuh kan di awalnya
dia habis jalan sama si A gitu ya. Nanti biar sahabat sonora kalau yang belum nonton tahu sendiri jalan sama siapa gitu, jalan sama si A. Nggak lama kemudian paginya dapat kabar kalau si A meninggal. Si Dina kemudian kayak yang kok bisa meninggal? Siapa yang ngebunuh dia? Terus dia mencoba mengingat-ingat gitu kan, dan ada jeda waktu gitu. Pas itu ngapain ya kita ya? Kok dia meninggalnya kayak gitu? Terus habis itu yang kedua dia pergi sama si B. Si B meninggal juga. Sampai akhirnya kemudian ada di titik diceritakan semuanya bahwa yang bikin meninggal itu adalah si itu sendiri. Jadi kayak, dan itu dinyatakan bener-bener kayak ada adegan membunuhnya gimana gitu, kayak bener-bener plot twist gitu loh. Kayak misalnya cuma ngobrol doang, iya, glek gitu kan. Terus dari belakang glek gitu. Tega kamu yang glek gitu. Lebih deg-degan aja sih, deg-degan kayak wah. Iya. Psycho, itu Korea? Nggak tahu ya? Ya udah. Nah, kalau menurut Hada kelebihan dari film Sleep Call ini apa kelebihan? Sebenarnya kelebihan itu sepele. Ini adalah sebuah film yang mengangkat kisah nyata. Yang memang di situ nggak diceritain ada orang yang bebannya sama kayak Dina, udah keluarganya bermasalah, keluarganya ada masalah, kemudian juga terlilit utang, dianya juga terlilit utang, kantornya pun juga agak problematik, dianya punya temen yang nggak selalu ada buat dianya punya masalah sendiri dan lain-lain. Memang masalah setiap orang tuh nggak spesifik seperti Dina dari A sampai E, tapi juga tiap orang tuh pasti punya masalah yang cukup berat. Yang diceritakan di film ini kayak, iya loh, hidup kita tuh seberat itu loh gitu. Dan setiap orang tuh juga kadang tuh tidak menyadari bahwa dia tuh punya sisi lain dari diri kita gitu. Kekurangan berarti nggak ada? Ada nggak kekurangan? Enggak sih so far. Arya masih bisa selama Arya menonton film itu nggak ada yang terlalu gengges aja sih. Walaupun itu selain filmnya 17+, emang ini filmnya kayak agak susah untuk ditonton dengan pikiran yang rileks, yang kayak sekedar chill nonton gitu, kayak emang literally mikir, karena Arya baru beberapa part itu setelah semakin ke belakang filmnya gitu. Scene favorit dari Sesa? Kalau scene favorit sebenarnya ya namanya film thriller ya, jadi dimana scene ketika udah sampai bunuh-bunuhan. Iya, bukan bunuh-bunuh, maksudnya ketika akhirnya kebongkar satu-satu kenapanya. Ngomongin kelebihan film ini mungkin sama kayak Harya, kan dia mengangkat isu-isu yang ada, memang balik lagi sesuai dengan visinya Fajar Nugros ya, membuat film dengan isu yang deket banget dengan kita, ada pinjol, kemudian juga ada dunia maya. Ini dunia maya juga apa ya, sebenarnya ini jadi kayak pisau bermata dua. Iya benar, bisa bermata dua juga. Jadi kayak tergantung gimana kita nge-maintenance-nya. Jadi dengan film ini sebenarnya kita jadi tahu, oh kalau kita terlalu sleep call, efeknya akan seperti ini. Oh ternyata juga tadi si Fajar Nugros ngebahas tentang kesehatan mental juga. Gimana sih, apa sih yang terjadi dengan orang-orang kesehatan mental, yang punya kesehatan mental? Oh ternyata seperti ini diceritakan. Oh ternyata orang punya kesehatan mental bukan berarti dia orang tidak punya masalah, dia punya masalah. Kenapa dia bisa punya masalah? Baru diceritakan semuanya. Jadi kayak masalah-masalah itu yang membuat si Dina ini menjadi sosok yang punya masalah kesehatan mental, mungkin kita bisa bilang juga gitu, sahabat Sonora. Dan bagusnya film ini adalah saya penyuka film yang mikir tentang psikologis. Balik lagi tadi Haris juga nyinggung psikologis. Jadi film ini tuh kalau misalnya sahabat, ada film Hollywood yang juga dia ada beberapa film Hollywood yang model filmnya adalah maju nih, tapi kita mundur lagi. Maju, mundur lagi. Nah, ini kurang lebih kayak gitu. Jadi ketika udah kebongkar semua, ternyata balik lagi. Nah, oh ternyata ini gini. Jadi kayak mikir nih gitu. Itu kelebihan. Tapi kalau bilang kekurangan nggak ada ya? Iya kan? Everything was perfect gitu loh. Bahkan dia kepikiran bahkan dia tuh bisa punya kepikiran efek ketika si Dina itu lagi di dunia maya, dikasih kayak agak ada efek pink-pink gitu, jadi kayak Iya, jadi memang bener. Ini bagusnya film ini adalah dia ngebedain Dina di dunia nyata tuh jengah banget, tapi di dunia maya digambarkan semuanya baik, semuanya indah, ada bunga-bunga matahari, bisa tidur pakai kasur, pakai tiker lah di situ. Jadi kayak kelihatan beda banget, makanya kenapa mungkin sekarang juga jadi kayak lebih dunia maya tuh lebih asik ya daripada dunia nyata. Jadi kayak jengah dunia nyata, kita ke dunia maya gitu. Tapi ada simpelnya moral value yang bisa diambil dari film itu ada beberapa. Kita cuma punya diri kita sendiri ketika ada apapun. True. Karena di cerita itu kan temennya kan nggak selalu ada gitu kan. Ketika misalnya hari ada masalah, Sia,
misalnya kita jauhan gitu kan, tinggalnya kan jauhan. Apa namanya, aku lagi ada masalah gini-gini. Ya udah, sini cuma bisa bantuin lewat telepon, dengerin gini-gini, udah. Solusi berikutnya ya diri kita sendiri gitu loh. Belum lagi nanti kalau ya walaupun kan ada juga terkadang orang yang di hidupnya nggak punya temen yang sedekat itu, yang bukan karena nggak punya, tapi dia belum bisa percaya sama orang atau menemukan orang yang dia percaya. Dan yang kedua adalah jangan terlalu menggantungkan kebahagiaan pada satu hal. Yes. Karena lagi-lagi kunci kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Dan juga moral value lainnya akhirnya saya menemukan juga. Apa? Dunia maya Anda tidak bisa mengungkapkan identitas Anda. Betul. Tidak boleh berbagi identitas Rama. Anda sebanyak itu, seeksplisit itu. Dan buat Rama gitu ya, dan juga Kan ini film, jangan marah, nggak boleh marah. Oh ya, cowok orang-orang yang seperti Rama di sana, janganlah, serius. Yes. Jadi apa ya? Jahat loh itu. Bener, dunia maya itu boleh digunakan, balik lagi pisau bermata dua seperti apa Anda menggunakan si media sosial. Kalau media sosial Anda memang untuk ya nge-share huru-hara, gegap gempita Anda, nonton-nonton konser, boleh banget. Tapi kalau misalnya Anda malah untuk menjelek-jelekan orang, malah untuk nge-share kalau nggak sengaja. Atau sengaja untuk mengungkap aib orang itu gitu. kayak mending mengungkap fakta-fakta dan informasi aktual di @sonorfm92. Oke, lanjut. Sebenarnya masih banyak moralnya, tapi keterbatasan waktu, rating 9. Tos, sama 9. Congrats untuk Bapak Sutradara Fajar Nugros dan juga Mbak Laura Basuki. Keren banget. Yes. Ya. Nah, ini kita sebenarnya udah masuk di bulan September, udah jalan, udah mau habis bahkan bulan Septembernya hari ya. Tapi ternyata si CGV ini masih punya promo September Together Special Promo buat minuman baru. Available all site. Ini ada Blackcurrant Boba, ada Yakult Lemonade, ada Hot Honey Lemon Tea. Dan ini tersedia di lokasi CGV sampai akhir September. Jadi masih ada waktu, sahabat Sonora mungkin bisa nonton Sleep Call sambil beli ini ya, Together Special Promo. Betul. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa langsung buka sosial media CGV di @cgv.id. Nah, jangan lupa juga buat tonton terus review film yang tayang di CGV di Bioskop Gajah Mada bersama CGV tiap hari Jumat. Dengerin on air-nya di jaringan Sonora dan juga Sonora Jakarta di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan juga kalau mungkin Anda pengen ngelihat visual lah ya, visual ya, kita gini gitu atau ya, mungkin ada ya butuh apa ya, sesuatu untuk hiburan gitu. Tuh, lihat kita Sonora berdua FM. di kanal YouTube Sonora FM 92. Yes. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya. Yes. Kita balik lagi minggu depan.